Semenjak daerah Penajam Pasir Utara disahkan sebagai kawasan ibu kota negara atau IKN yang baru melalui UU IKN yang disahkan pada Februari 2022 lalu, banyak hal yang ikut berubah seiring geliat pembangunan kawasan IKN yang semakin masif. Tidak hanya dari segi infrastruktur, pengembangan IKN juga berdampak bagi wilayah-wilayah yang ada di sekitar kawasan IKN. Pembangunan yang terus dikebut membawa sumber penghasilan baru bagi para warga yang bermukim di sekitaran kawasan IKN. Berkat pembangunan IKN, tak hanya serapan tenaga kerja konstruksi lokal yang mulai terasa bagi warga sekitar. Beberapa bisnis pun mulai bermunculan seiring dengan kebutuhan yang dirasa cukup membuka peluang bisnis baru bagi warga yang tinggal di sekitar kawasan IKN. Sebelumnya Bu, sebelum adanya pencanangan IKN ada di Sepaku, keadaan dari desa ini sendiri bagaimana Bu? Ya ada kemajuan begitu, seperti misalnya kayak rumah makan gitu. Kalau biasanya sebelum ada IKN paling enggak kita masak itu paling bantet tuh 10 kilo sampai 15 kilo itu sudah paling rame ya sebelum ada IKN. Setelah ada IKN ya paling sampai 30 kilo, 35 kilo gitu. Dulu pembantu saya itu cuma 1, sekarang alhamdulillah sudah tambah 4 jadi 5 orang. Sampai menambah ini ya karyawan? Iya, jadi 5 orang. Sehari itu pengunjung yang datang ke sini berapa orang? Belum kita bisa prediksi ya Mbak ya. Ini selalu penuh? Alhamdulillah sih Mbak. Selalu penuh kan Iya. ada IKN. Kalau dari misalnya tamu-tamu dari IKN ini sering nggak mampir? Sering. Iya, sering. Paling ini Bu, paling tinggi atau paling terkesan di Ibu siapa? Entah itu kementerian atau presiden? Belum pernah Mbak. Kalau seperti Kapolda, terus Bupati dari Pulau Jawa, camat dari Pulau Jawa, pokoknya tamu-tamu yang lain. Oh, dari luar Kalimantan? Iya, kan? sering di luar Kalimantan. Paling jauh setahu Ibu dari mana Bu? Paling jauh itu saya ingat itu dari Jakarta juga ada, dari Sumatera juga ada, dari Sulawesi ada. Dan itu rata-rata pejabat ya Bu yang datang ke IKN? Iya, sering. Terus bahkan kami sering kan ngirim prasmanan ke Hesos, ke Gesos kalau ada tamu gitu. Nah, menu yang paling sering di sama mereka? Kalau menu kami ya favorit, kalau sini kan ya banyak menu, cuman favorit kami itu namanya ikan godok Mbak, yaitu kakap godok atau nila godok. Itu yang sering favorit di sini. Dan paling sering dipesan oleh pejabat? Iya. Dalam sehari menu-menu tadi itu bisa habis berapa porsi? Sudah diprediksi ya Mbak selama ini kami. Kadang kalau misalnya yang lain habis, kita itu habis tengah hari kita itu beli lagi gitu. Terus dikelola lagi gitu. Tapi memang berpengaruh dengan adanya IKN ini ya Bu? Iya, jelas begitu. Pengaruhnya banyak sekali Mbak. Terutama kalau warung rame, itu juga larinya dampaknya ke kayak bahan sembako gitu kan. Terus kayak penjual ikan, kayak sayur mayur itu jelas. Kalau kami habis kan kita larinya ke pasar, beli ikan, beli ayam, beli sayur gitu. Bu, Ibu bakal nyangka sih Bu seperti itu Bu? Enggak nyangka. Apa yang Ibu rasakan Bu? Ya saya rasakan ya dampaknya kan ekonomi gitu ya Mbak, yang terutama ekonomi ya Mbak ya, biar berdampak ke teman-teman yang lain tuh kayak gitu, dampaknya ke yang lain-lain. Iya, kayak gitu. Yang misalnya yang susah cari kerjaan gitu kan, supaya tidak keluar dari dari kampungnya kan bisa tetap kerja di daerah lingkungan sini aja. Dari data yang dihimpun, beberapa sektor usaha seperti rumah makan, penginapan, serta pedagang kecil pun mengalami lonjakan omzet yang cukup signifikan.
Seiring berdatangannya tamu-tamu yang berkunjung ke kawasan IKN dari dalam dan luar daerah Kalimantan Timur, baik dalam kunjungan formal maupun non-formal, dirasa sangat berpengaruh terhadap kenaikan penghasilan bagi warga lokal yang melihat peluang dari masifnya geliat pembangunan ibu kota negara yang tengah berlangsung. Kalau pas ada saat pas momen apa Bu keluar rame itu Bu? Ini mulai ada IKN ramai terus. Rame itu setiap hari, berarti selama hari ini tiap hari ini penuh terus berarti Bu? Biasa ada tamu-tamu dari mana Bu? Kebanyakan Bu? Dari Jakarta untuk ke IKN sih. Dari luar Kalimantan semua. Iya, iya Samarinda juga kok. Banyak sih dari luar kota. Biasanya paling lama mereka berapa hari, Bu? 1 minggu. 1 minggu. Fasilitasnya apa sih Bu di sini Bu? Cuma air bersih sama itu AC aja. Oh, ada AC-nya. Itu per kamar berapa? Per ruangan berapa ini, Bu? Luasnya? Ukurannya Bu? Ukurannya 3 kali 4, ada yang 3 kali 3,5. Biasanya yang datang ke sini keluarga atau sendiri? Orang kerja. Orang pekerja aja. Nggak ada bawa keluarganya. Kadang-kadang ada yang bawa. Ada keinginan nggak sih Bu untuk menambah lagi Bu, Ya ekspansi? pastilah. Wah, pasti lah Bu ya. Iya. Rencana pengen menambah berapa kamar lagi Bu? Kayaknya terhingga. Wah, aduh. Karena ngeliat sangat tadi saya Iya. bilang tadi Bu, Iya. bisnisnya ternyata sangat menggiurkan dan menjanjikan Bu ya. Kalau boleh tahu nggak sih Bu, yang pertama kali mau ngasih ide Ibu untuk membuat ini siapa sih Bu? Ya enggak, ya dari suami aja. Oh, suami. Kita bikin kos-kosan aja, kan kita pensiun nanti enggak. Oh, karena emang dari awal ketika pensiun udah rencanain untuk buat ini berarti ya? Iya. Mungkin harapannya terkait adanya IKN ini, Bu? Ya harapannya ya betul-betul ada lah IKN nanti jadi di sini gitu loh. Oke, kalau boleh tahu ini jualan apa, Bu? Kopi, minuman dingin, gorengan. Kopi, minuman dingin, gorengan ya? Iya. Biasanya jualannya dari kapan, Bu? Dari jam berapa sampai jam berapa? Saya itu keluarnya dari jam 10 kalau untuk pagi sampai jam 12. Jadi kalau sore dari habis sholat zuhur jam 2 sampai sore ini. Habis itu pulang. Oke. Itu ke IKN-nya? IKN aja. Oke, memang sekitar sini aja, Bu? Iya, sekitar sini aja. Sekitar sini aja. Iya. Terus menurut Ibu dengan adanya pembangunan IKN gimana sih, Bu? Ekonominya apa? Alhamdulillah sangat terbantu. Dan ekonomi itu ibaratnya ya syukur alhamdulillah lah. Dengan adanya IKN ini. Ini berjalannya tiap hari, Bu? Alhamdulillah saya ini baru mulai 3 minggu. Oh, baru aja jualan di sini, Bu? Baru 3 minggu ini saya mulai. Ini naik motor sendirian aja, Bu? Naik motor sendiri. Ya, kopi hitam, Mbak. Terus biasanya kalau boleh tahu selama 3 minggu ini pendapatannya gimana, Bu? Alhamdulillah per hari 1 juta. Per hari 1 juta ya, Bu? Iya. Itu rata-rata sasarannya pekerja konstruksi semua? Iya. Ini biasanya habis kah, Bu? Alhamdulillah habis terus. Selalu habis. Biasanya habis jam berapa, Bu? Ini saya dari atas, ini tadi kan jam habis sholat zuhur jam 2. Itu sudah habis. Ini jam berapa sudah? Ini sudah jam 4, ini sudah habis. Selain Ibu apa ada pedagang lain, Bu? Enggak ada. Oh, Ibu aja di sini. Iya, cuma saya aja. Oh, khusus jual kopi dan juga gorengan. Minuman dingin dan gorengan. Oh, oke. Terus mungkin harapannya, Bu, terakhir, Bu. Ya, Terkait adanya IKN ini, Bu. harapan apa? Artinya, Semoga ekonominya. saya dikasih tempat lah biar saya enggak bira-biri naik motor karena hujan. Oh, iya. Harapannya berarti pengen dibikinkan warung di pengen sini, Bu, ya? dibikinkan warung di sini biar bapak-bapak juga enak juga kalau mau minum kopi. Apa kan ibaratnya sudah ada yang dekat. Geliat pertumbuhan ekonomi di IKN diperkirakan bakal semakin meningkat karena menurut Bappenas akan ada 1,7 juta orang baru yang akan menjadi penduduk di kawasan ibu kota negara nantinya.
Apalagi diperkirakan seiring semakin luasnya area yang akan dibangun di kawasan inti IKN akan berdampak dengan semakin banyaknya para pekerja yang akan bekerja dan terlibat dalam proses pembangunan IKN ke depannya. Bagaimana nanti IKN akan memberikan dampak dan perubahan di berbagai sektor, tidak hanya untuk kawasan sekitar dan daerah beranda IKN, tetapi juga bagi Indonesia di mata dunia ke depannya. Semoga saja IKN akan bertumbuh sesuai dengan apa yang telah direncanakan sejak awal. Tribuners, dari hari ke hari, proses pembangunan IKN Nusantara terus berkembang. Sejumlah fasilitas publik telah mulai dibangun dan bahkan ada yang telah selesai pengerjaannya. Sekarang, sebagai bangsa Indonesia, kita tunggu saja apakah IKN nantinya benar-benar menjadi sebuah kota dunia dan menjadi warisan dari kita bagi generasi mendatang. Akhirnya, saya Januar bersama seluruh kru yang bertugas pamit dalam liputan khusus kali ini. Salam Ibu Kota Negara.